Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, menghadiri pembukaan warung kandangan, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani KM3, Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan. Pada Rabu 2 Februari 2022. Adapun warung kandangan ini buka dari pagi jam 10 sampai 5 sore dan merupakan salah satu tempat kuliner di HSS yang menyediakan wadai-wadai khas Banua, di antaranya ada bubur baayak, bubur hintalu karuang, bubur randang, bubur gunting, bubur kacang serta wadai-wadai Banua atau jajanan pasar lainnya. Tak lupa warung kandangan ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang mana pembeli diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak. Kami sangat berharap warga Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya bisa berbelanja, bisa mengajak keluarga, tetangga, kawan-kawan semua yang ingin minum atau makan khas Banua, silahkan datang ke warung kandangan, warung kita belanja barataan. Luar biasa lah, hari ini kita menemukan berbagai kuliner ya tradisional. Dan hari ini mulai dibuka, ini asal alternatif ya bagi masyarakat yang ingin menikmati kuliner Hulu Sungai Selatan. Hari ternyata terkumpul di sana, jadi tidak perlu kemana-mana. Tinggal pilih mana yang mau. Terima kasihlah Pak Atas sebagai pemilik. Setelah beberapa bulan punya tugas, punya aktivitas baru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kuliner ya. Kalau dulu melayani masyarakat di bidang pemerintahan, sekarang bidang kuliner. Tinggal masyarakat milih mana yang mau ya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, membuka acara entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2021, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri mengarahkan kepada semua OPD agar tetap berada di daerah dan tidak diperkenankan keluar daerah. Hal tersebut penting dilakukan, agar sinergi antara pemerintah daerah sebagai objek yang diperiksa, dan BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksa dapat terjalin komunikasi yang baik. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menjadi salah satu saksi saat prosesi pernikahan Muhammad Ardani dengan Mustika, yang pada hari ini melaksanakan acara akad nikah di Kantor Urusan Agama Daha Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ala ma'amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi'ihsan. Wahai Muhammad Ardan bin Mahyuni, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Mustika binti Haji Warni, yang wali bapaknya sendiri telah berwakil kepadaku dengan maharnya Rp100.000 dibayar tunai. Ulun terima menikahnya Mustika binti Haji Warni dengan maharnya Rp100.000 dibayar tunai. Barakallahu ta'ala khair. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad sendiri seusai pelaksanaan akad nikah mengucapkan selamat dan turut mendoakan agar menjadi pasangan yang sakinah. Alhamdulillah hari ini kami bisa menghadiri pernikahan adinda kami Muhammad Ardan dengan Mustika. Muhammad Ardan ini adalah salah satu bagian dari EO kami pada waktu pencalonan kemarin, dan sudah kami anggap seperti adik dan keluarga kami. Tadi Pak Dr. Andi Sayuman Fikri juga menitipkan salam kepada Dinda Ardan, kami hanya bisa mendoakan
Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, lagi berkah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah untuk pandang dunia dan akhirat. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka tanggapan atau jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda HSS tentang pengelolaan keuangan daerah, digelar di ruang rapat paripurna DPRD. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Rodi Maulidi didampingi Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi. Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pertanyaan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Rapat DPRD yang digelar pada Rabu, 2 Februari 2022 tersebut, turut dihadiri asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terkait pengajuan Ranperda kami tentang pengelolaan keuangan daerah. Tadi sudah kami sampaikan jawaban Bapak Bupati, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman lebih jelas kepada kawan-kawan anggota dewan, sehingga kedepannya nanti pembahasan Ranperda ini bisa berjalan dengan mulus dan bisa menghasilkan jadi peraturan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang hari ini mengagendakan jadwal jawaban eksekutif. Tadi sudah disampaikan ada jawaban 6 fraksi dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh Pak Sekda. Harapannya nanti setelah ini kita ada tahapan-tahapan selanjutnya. Hal-hal yang akan kurang jelas dan kurang kami pahami nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama Kepala Dispra KPLH Kabupaten HSS Ronaldi Pranaputra, meninjau Taman Palidangan Sehati. Kedatangan Bupati HSS ini sekedar untuk meninjau keberadaan fasilitas umum yang tersedia di sana. Kamis, 3 Februari 2022. Bupati HSS juga menyempatkan berjalan memutari RTH Palidangan Sehati dan melihat langsung sejumlah lokasi yang ada di RTH, baik dari bangunan, sarana tempat bermain anak, taman dan sejumlah tanaman yang ditanam di ruang terbuka hijau. Peninjauan mendadak ya. Tadi kantor agak longgar tadi, udah kesini melihat ruang terbuka hijau. Palidangan Sehati ini tahun berapa ini? Berapa tahun ya? 2016, sekarang 2021, 6 tahun. Alhamdulillah masih terpelihara dengan baik, terawat dengan baik. Nah ini kita pertahankan. Inilah salah satu tempat yang dikunjungi anak-anak kita di sore hari, orang tua membawa anaknya ke sini. Jadi namanya ini ruang terbuka, taman ramah anak ya Pak Adi. RTH ramah anak. Jadi semuanya harus bisa anak untuk berkreativitas dan interaksi. Saya pastikan saja alat bermain mereka masih bisa digunakan dengan baik. Saya pesan kalau ada yang sudah mulai agak membahayakan sudah diperbaiki. Ya karena ini untuk anaknya. Jadi ini sejarah panjang ya. Tapi paling dulu lapangan bola kan. Jadi sejarah panjang kita bisa menciptakan RTH yang menjadi referensi di kabupaten kota. Kadang-kadang kabupaten kota disuruh belajar melihatnya dulu Sungai Selatan itu kan. Kelebihannya di mana kita nggak tahu juga. Yang pasti kita berbuat yang terbaik saja. Standar-standar ramah anak terus kita patuhi. Sekarang dinas perumahan sedang merancang lagi Taman Darman Sahujahidi akan dijadikan ruang ramah anak juga di sana. Ya, jadi beberapa alternatif bisa kita sediakan untuk anak-anak kita pada waktu-waktu mereka santai. Orang tua juga santai, anak juga santai ya.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Haji Marta Karya Saputra, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ronaldi Putra, mengikuti webinar optimalisasi pengelolaan dana bagi hasil dana reboisasi atau DBHDR dalam mendukung kualitas belanja pada APBD, yang digelar secara virtual bertempat di Aula Media Center Setda, Kamis 3 Februari 2022. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah agar mampu mengoptimalkan DBHDR. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi belanja daerah yang dilakukan Kemendagri, masih terdapat beberapa permasalahan DBHDR yang berdampak terhadap kualitas belanja APBD. Diharapkan, dengan melakukan berbagai upaya, nantinya dapat mengubah perilaku belanja dan mendukung kualitas belanja APBD, sehingga dapat mewujudkan tujuan diberikannya DBHDR kepada pemerintah daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan gelar pangan murah Toko Tani Indonesia di Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kamis 3 Februari 2022. Gelar pangan murah Toko Tani Indonesia ini bertujuan untuk menyeimbangkan ketersediaan dan harga pangan dengan membawa berbagai macam produk pangan. Pasar murah atau pasar dadakan hari ini, antusias masyarakat sangat luar biasa, bagus dan sangat terbantu dengan adanya perdagangan hari ini. Kalau melihat dari produk dan harganya sendiri bagaimana, Bu? Untuk produk dan harganya ini masih ada perbandingan kan dari desa yang dari toko-toko di desa kan masih lumayan. Gelaran ini dijadwalkan dilaksanakan secara bergilir, di 11 kecamatan yang berlangsung dari tanggal 3 Februari 2022, sampai 19 April 2022 mendatang. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan Hataman Al-Quran yang rutin dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu, bertempat di Musyala Asy-Syifa Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten HSS. Pada Rabu 4 Februari 2022. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kegiatan Hataman Al-Quran ini dihadiri langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, serta para asisten, staf ahli, kepala bagian dan unsur lainnya. Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, bersama pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memperingati Hari Kanker Sedunia, bertempat di halaman Gedung Perawatan PIP RSUD Haji Hasan Basri Kandangan. Diperingati dengan tema yang berbeda setiap tahunnya, Hari Kanker Sedunia kali ini mengusung tema, Close the Care Gap, yang bermakna menutup kesenjangan perawatan. Selain untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap kanker, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya promotif, pencegahan, deteksi dini, pengobatan dan rehabilitatif.
Alhamdulillah hari ini Yayasan Kanker Indonesia Cabang Hulu Sungai Selatan di samping memperingati Hari Kanker Sedunia tahun 2022, juga hari ini kita menghadirkan para survivor kita yang dalam testimoni tadi ternyata apa yang mereka sampaikan itu menyentuh perasaan kita untuk terlibat lebih banyak, memperhatikan lebih banyak, dan membersamai mereka lebih banyak lagi. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dari spesialis kita yang luar biasa, Pak Dokter kita ini, kami menyaksikan mereka itu lebih bersemangat lagi untuk menatap masa depan dengan dorongan. Karena kata beliau, yang terpenting itu membangkitkan psikologisnya dulu. Dan itu kami lihat hari ini berhasil sudah. Jadi semua pasiennya terlihat gembira, sangat dekat sekali dengan dokter, itu modal awal untuk kesembuhan mereka. Dan kita juga bersyukur bahwa bidang alkohol di Hulu Sungai Selatan ini yang kedua ya setelah Rumah Sakit Ulin. Jadi kita tadi pasiennya ternyata tidak hanya dari Hulu Sungai Selatan, ada yang dari Tanjung, ada yang dari Barabai. Hari ini yang mau kemo ada yang dari Amuntai, ada yang dari Tanjung, ada yang dari Binuang. Nah, artinya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ini memberikan kemaslahatan yang luar biasa terhadap kemanusiaan, khususnya para penyandang kanker kita. Kita yang penting kita mikirin sehat, kita tetap semangat, harus positive thinking terus, happy, jangan divonis kanker ini bahwa hidup udah berhenti, udah hancur segala-galanya, bukan itu. Yang penting kita semangat, iya itu, dan kita tetap harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa motivasi untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mereka takut mendengar kata kanker aja udah kayak horor gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada benjolan di tubuhnya atau apa, jangan disimpan, jangan dirahasiakan. Yang penting kita semangat, lebih dini kita tahu kanker itu lebih mudah untuk pengobatannya. Nah, itu intinya. Tim Liputan bertempat di halaman kantor Kecamatan Daha Utara, sore ini dilaksanakan pembukaan pendidikan pelatihan dasar 4, Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor, Serbaguna yang dilaksanakan oleh pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Daha Utara, yang dimana acara ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, pada Jumat, 4 Februari 2022. Menurut Khalid, dalam laporannya selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, disampaikan bahwa acara ini dilaksanakan sesuai dengan tema bertujuan untuk mencetak kader militan untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, demi keutuhan NKRI yang beradab. Acara akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 7 Februari 2021, yang diikuti oleh para anggota Banser dari 3 wilayah Dahal Kandangan. Sementara itu dalam sambutan Bupati HSS yang dibacakan Wabub Syamsuri Arsyad, dinyatakan bahwa Pemkab HSS sangat menyambut baik serta mengapresiasi penuh atas dilaksanakannya kegiatan ini. Diharapkan pula dengan adanya diklat ini akan menambah kuat nilai ibadah, muamalah dalam berbangsa bernegara, dalam bingkai NKRI. Sehingga dengan demikian diharapkan selesai diklat bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi daerah, mendukung pembangunan sesuai dengan peran masing-masing dengan mencontoh pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamidi, ikuti rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara daring, di Media Center Setda Jumat 4 Februari 2022.
Rapat koordinasi yang diadakan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan serta mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan acara Banua Bersyalawat Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, yang direncanakan akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Kegiatan Banua Bersyalawat Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan ini sendiri, direncanakan juga akan dilaksanakan secara maraton oleh Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan di daerahnya masing-masing selama bulan Rajab. Turut hadir mengikuti rapat koordinasi tersebut, Kabak Kesra Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, atau yang lebih akrab disapa Kak Cue, memiliki program acara inspiratif bernama 1 Jam Bersama Kak Cue. Program acara yang telah lama terhenti tersebut, kini kembali mengudara dengan dikelola Kak Radio HSS dan membawa nama baru yaitu 1 Jam Bersama Kak Cue Reborn. Sabtu malam, 5 Februari 2021, bertempat di Koti Tanuhi Gunung Kantawan, 1 Jam Bersama Kak Cue Reborn episode pertama, tayang perdana pada saluran live streaming YouTube dan Facebook Kak Radio HSS. Di mana pada acara tersebut didatangkan bintang tamu seorang wartawan Barito Post yaitu Ida Laini. Episode pertama yang berjudul Suka Duka Si Pemburu Berita ini bertujuan mengajak orang banyak untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan wartawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Acara yang dibalut santai ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pertama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Ida yang malam hari ini bersedia untuk menjadi bintang tamu pertama di tahun 2022. Kita 1 jam bersama Kak Cue setelah sekian lama tidak mengudara, dan malam hari ini kita dengan rekan di kita ini mudah-mudahan awal yang baik. Tentu setelah kita menggali tadi banyak persoalan-persoalan ternyata yang selama ini tidak kita ketahui tentang suka dan duka bagi seorang pencari berita. Ini tentu juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi generasi muda kita, milenial kita. Siapa tahu dari mendengar tadi ada yang tertarik, yang berkeinginan menjadi seorang wartawan. Dan ternyata Mbak Ida juga pandai menulis puisi. Dan puisi yang beliau bacakan tadi cukup menyentuh perasaan kita. Kami berharap nanti mudah-mudahan pada event-event yang lebih besar kita bisa mengundang beliau untuk membacakan puisi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sukses selalu dan tetap menjadi pemburu berita yang menjadi kebanggaan kita.